Kita lanjutkan kuliah kita tentang persamaan diferensial. Kalau di video sebelumnya kita membahas tentang persamaan diferensial linear homogen. Nah, sekarang kita coba menyelesaikan persamaan diferensial linear tak homogen. Khususnya untuk persamaan diferensial linear orde 2 ya. Saya tuliskan saja bentuk umumnya. Itu adalah Y double aksen tambah A1Y aksen tambah A2Y ini sama dengan KX ya. Kalau persamaan diferensial linear homogen KX-nya diambil 0. Oke, ini saya sebut sebagai persamaan diferensial bintang ya, karena nanti kita akan balik lagi nih ke persamaan diferensial ini. Oke. Nah, untuk menyelesaikannya kita lihat dulu. Misalnya saya punya YH ya. Misalkan YH itu adalah solusi umum bagi persamaan diferensial linear homogen dari bentuk bintang ini ya. Misal YH, masih ingat bentuknya YH seperti apa? Dia pasti merupakan kombinasi linear dari U1X dan U2X ya. C1U1X tambah C2U2X dengan U1X dan U2X-nya itu bukan kelipatan ya. Oke, ini adalah solusi dari persamaan diferensial homogen Y double aksen tambah A1Y aksen tambah A2Y dari yang bintang ini ya, tapi diambil ruas kanannya 0 seperti itu. Oke ya. Nah, jadi kalau YH ini kita masukkan ke persamaan bintang yang ruas kirinya itu akan menghasilkan nilai 0 ya. Oke, nah sekarang misalkan pula kita punya YP. Nah, YP ini apa lagi? Dia adalah suatu solusi khusus bagi persamaan diferensial bintang sekarang, ya. Nah, artinya apa? Kalau PD-nya kita substitusikan ke persamaan bintang, dia akan memenuhi persamaan tersebut. Jadi YP double aksen tambah A1YP aksen tambah A2YP itu akan sama dengan KX. Oke. Nah, sekarang saya bentuk nih. Ya, Y itu sama dengan YH tambah YP. Jadi saya jumlahin YH dan YP-nya. YH-nya tadi solusi umum ya. Solusi umum dari PD-nya ya. Oke. Nah, sementara YP-nya suatu solusi khusus bagi persamaan diferensial yang mau kita cari solusinya. Nah, sekarang saya akan mau klaim bahwa Y ini juga adalah solusi bagi persamaan diferensial bintang kita ya. Jadi ingat Y double aksen tambah A1Y aksen ditambah A2Y ya. Ini bisa kita tulis sebagai dalam bentuk operator ya. Ini adalah dx kuadrat tambah A1 dx tambah A2 ya. Kita kenakan pada Y. Nah, ini maunya kan sama dengan KX. Nah, operator kita kayak gini kan? Ya. Ingat dx kuadrat tambah A1 dx tambah A2 ini adalah operator linear ya. Nah, jadi sekarang kalau saya kenakan dx kuadrat tambah A1 dx tambah A2, sekarang saya kenakan pada Y, yaitu YH tambah YP. Nah, karena dia linear, ini pasti akan sama dengan dx kuadrat tambah A1 dx tambah A2 dikenakan pada YH ya, ditambah dengan dx kuadrat tambah A1 dx tambah A2 dikenakan pada YP ya. Oke. Nah, ingat YH itu adalah solusi homogen. Berarti kalau dikenakan pada dx kuadrat tambah A1 dx tambah A2, ini kan akan jadi apa? YH double aksen tambah A1 YH aksen tambah A2 YH, yang mana ini nilainya adalah 0, betul? Ya. Ini 0 ditambah dengan dx kuadrat A1 dx tambah A2 YP itu nggak lain adalah YP double aksen tambah A1 YP aksen tambah A2 YP. Nah, karena YP adalah solusi khusus bagi PD bintang ini ya yang mau kita cari solusinya, maka ini nilainya harus sama dengan KX ya. Akibatnya ini akan sama dengan KX. Nah, artinya apa? Artinya YH tambah YP ini juga adalah solusi bagi persamaan bintang ya. Jadi
Y sama dengan YH tambah YP ini adalah solusi bagi persamaan diferensial kita. Nah, faktanya justru Y sama dengan YH tambah YP ini adalah solusi umum bagi persamaan diferensial bintang. Bagaimana kita melihatnya? Oke, kalau kita misalkan Y itu adalah sama dengan YX ya. Ini adalah solusi umum persamaan diferensial bintang kita ya. Nah, terus kita kita bentuk ya. Bentuk Y dikurangi YP ya. Nah, terus kita kenain nih sama persamaan diferensial kita tadi ya. Jadi dx kuadrat tambah A1 dx tambah A2 kita kenakan pada Y dikurangi YP. Ingat, Y-nya itu adalah solusi umum PD bintang dan YP-nya itu adalah solusi khusus. Ya, kan kita mau cari solusi umumnya kan ya. Kalau solusi khusus dia kan cuman untuk kondisi tertentu saja. Oke. Nah, sekarang kita mau cari Y-nya. Nah, dari sini kita dapatkan karena dx kuadrat tambah A1 dx tambah A2 ini adalah berbentuk linear, maka ini akan sama dengan dx kuadrat ditambah A1 dx ditambah A2 kita kenakan pada Y ini dikurangi dengan dx kuadrat tambah A1 dx tambah A2 dikenakan pada YP, begitu kan, karena linear ya. Nah, ini nggak lain adalah apa? Y double aksen tambah A1 Y aksen tambah A2Y dikurangi dengan YP double aksen tambah A1 YP aksen ditambah dengan A2 YP. Nah, tadi kita ambil Y-nya itu adalah solusi umum PD bintang ya, yang ini. Jadi dia harus memenuhi persamaan diferensial bintang ini yang pertama. Artinya Y double aksen tambah A1 Y aksen tambah A2 Y itu harus sama dengan KX kan ya. Jadi ini akan sama dengan KX. Sementara YP itu kita ambil tadi adalah solusi khusus ya, solusi khusus dari persamaan diferensial kita ya, suatu solusi khusus. Berarti YP double aksen tambah A1 YP aksen tambah A2 YP juga harus sama dengan KX. Nah, sehingga ini akan sama dengan 0. Akibatnya Y min YP itu adalah solusi homogen dari persamaan diferensial bintang. Artinya Y minus YP ini harus sama dengan YH. Nah, dari sinilah kita dapatkan bahwa Y itu selalu berbentuk YH tambah YP. Ini akan jadi solusi umum. Ya, solusi umum PD bintang. Oke. Nah, coba perhatikan. YH itu kita udah tahu gimana cara nyarinya. Itu kan didapat dari solusi persamaan diferensial homogennya. Ya. Nah, jadi sekarang masalah kita adalah mencari YP. Kita mencari suatu solusi khusus bagi persamaan diferensial homogen kita ya, persamaan diferensial bintang gitu. Bagaimana nih cara mencari YP? Kita cukup cari satu aja suatu solusi khusus bagi persamaan diferensial bintang itu. Nah, ada beberapa metode untuk mencari YP ini ya. Jadi ingat ya, kita fokus sekarang untuk mencari YP karena YH udah nggak ada masalah ya. Oke. Nah, salah satu caranya untuk mencari YP itu adalah dengan yang namanya metode koefisien tak tentu. Ya, jadi masalah sekarang adalah mencari YP. Ya, yang pertama kita akan gunakan metode koefisien tak tentu. Nah, apa itu metode koefisien tak tentu? Metode ini adalah metode coba-coba. Ya, jadi kita mencoba-coba untuk mencari YP-nya ini dengan melihat bentuk KX-nya. Jadi saya tulis lagi ya persamaan diferensial kita biar nggak bolak-balik ke atas. Itu adalah Y double aksen tambah A1 Y aksen tambah A2Y sama dengan KX. Ya, oke. Nah, jadi kita coba-coba dengan melihat bentuk KX ini. Ya, nah kasus yang pertama kita lihat kalau KX-nya berbentuk polinom. Ya, yang pertama itu kita lihat KX-nya berbentuk polinom, katakanlah ini
sebut aja polinomnya BM kali X pangkat M tambah BM min 1 kali X pangkat M min 1 tambah dan seterusnya sampai B1X tambah B0 ya. Jadi KX-nya berbentuk polinom orde M ya. Nah, kalau ini yang kita punya, kita akan coba ya. Coba YP-nya itu juga berbentuk polinom juga. Ya, ingat polinom kan kalau diturunin akan jadi polinom lagi ya. Jadi kita coba YP-nya polinom dengan koefisien yang akan kita cari. Ya, seperti ini. Nah, jadi kita mau cari nih B0, B1, BM-1 sampai BM yang besar ya untuk mendapatkan YP-nya, solusi khusus dari persamaan kita. Oke, ya, kita lihat contoh ya. Oke. Contoh. Ini namanya metode coba-coba ya. Kita cari solusi umum dari persamaan diferensial Y double aksen minus 3Y aksen min 10Y sama dengan 2X min 3. Oke, jadi perhatikan KX kita berbentuk polinom orde 1 linear ya. Oke, nah untuk itu kita cari dulu YH-nya ya. Kan solusi umum PD-nya nanti akan berbentuk YH tambah YP, di mana YH-nya adalah solusi umum persamaan diferensial homogennya. Oke, ya, oke, kita lihat persamaan diferensial homogennya ya. Persamaan diferensial homogennya itu adalah Y double aksen min 3Y aksen min 10Y sama dengan 0. Oke, nah ingat lagi di video sebelumnya kita bisa cari nih solusi umumnya ya lewat persamaan pembantunya. Ini kalau dihitung YH-nya itu adalah C1 kali E pangkat min 2X ditambah dengan C2 kali E pangkat 5X ya. Ini adalah YH-nya. Oke, nah sekarang kita cari YP-nya. Oke, karena KX-nya berbentuk polinom 2X min 3, berarti kita coba ya. KX-nya itu berbentuk polinom orde 1 juga ya, yaitu B0 tambah B1X. Kita coba KX-nya seperti ini. Maaf, bukan KX tapi YP-nya ya, YP-nya yang seperti ini. Oke, nah YP-nya kita coba seperti ini. Nah, kita substitusikan nih ke persamaan diferensialnya. Berarti kita harus cari YP aksen ya. YP aksennya itu adalah B1. YP double aksennya kebetulan 0 di sini ya. Oke, jadi kalau kita substitusikan ke persamaan diferensial pertamanya, kita dapatkan 0 dikurangi 3 kali YP aksen yaitu B1 dikurangi 10 kali YP, di mana YP-nya adalah B0 tambah B1X ya. Nah, ini kalau kita substitusikan ke situ, kalau YP-nya ini solusi, dia harus sama dengan 2X min 3 kan ya. Oke, nah jadi kita lihat di sini ya, kita dapatkan min 3 B1 min 10 B0 dikurangi 10 B1X, ini harus sama dengan 2X min 3 begitu. Oke, nah jadi dari sini kita dapatkan bahwa B-nya ya, B1 min 10 B1 itu harus sama dengan 2. Nah, dari sini kita dapatkan B1-nya itu adalah minus 1/5. Oke. Nah, selanjutnya kita masukin ke persamaan berikutnya ya. Min 3 B1 dikurangi 10 B0 ini harus sama dengan minus 3. Dengan memasukkan B1 sama dengan min 1/5, kita dapatkan B0-nya ini adalah 9/25 ya. Silakan dimasukin. Oke. Nah, dari sini jadi kita dapatkan YP-nya itu adalah ya 9/25 ditambah dengan atau dikurangi ya, karena B1-nya negatif, dikurangi dengan 1/5 X. Nah, ini adalah YP-nya. Nah, jadi sekarang kita dapatkan solusi umum persamaan diferensial apa tadi?
Y double aksen min 3Y aksen min 10Y sama dengan 2X min 3 itu adalah nih ya, YH ditambah dengan YP. YH-nya adalah jadi Y sama dengan C1 kali E pangkat min 2X tambah C2 kali E pangkat 5X. Ini YH-nya ditambah dengan YP-nya yaitu 9/25 dikurangi dengan 1/5 X. Nah, ini adalah solusi umum dari persamaan diferensial tak homogen kita yang ini. Oke, itu tadi kalau KX-nya berbentuk polinom. Nah, sekarang kita lihat contoh yang lain ya. Contoh yang lain itu kalau KX-nya berbentuk ini eksponen ya, misalnya berbentuk B kali E pangkat alfa X gitu. Ya. Nah, kalau bentuknya seperti ini kita coba YP-nya itu adalah B besar kali E pangkat alfa X gitu ya. Jadi sama. Ingat E pangkat alfa X kan kalau diturunin ya E pangkat akan memuat E pangkat alfa X lagi ya. Kayak kita lihat contoh ya. Contoh misalnya kita mau cari solusi umum persamaan diferensial Y double aksen tambah Y sama dengan E pangkat 2X misalnya. Oke, kita lihat solusi umum PD homogennya ya. Ini solusi umum maksudnya ya. Oke. Y double aksen tambah Y sama dengan 0. Ingat kita udah cari nih ya. Itu adalah YH sama dengan C1 kali cos X tambah C2 kali sin X kan ya. C2 kali sin X seperti itu. Oke. Nah, sekarang tinggal cari YP-nya ya. Kita coba pakai metode coba-coba nih ya. YP-nya itu adalah suatu konstan, sebut aja B gitu, kali E pangkat 2X. Karena KX-nya ruas kanannya itu berbentuk E pangkat 2X. Oke, kita lihat YP aksennya apa? YP aksennya kan ini 2B kali E pangkat 2X. YP double aksennya itu sama dengan 4B kali E pangkat 2X. Nah, kita substitusi nih sekarang ke persamaan diferensialnya. Y double aksen tambah Y. Ya, berarti 4 kali B kali E pangkat 2X ditambah Y, yaitu B kali E pangkat 2X. Ini harus sama dengan E pangkat 2X. Oke, ruas kiri menjadi berapa? 5B kali E pangkat 2X sama dengan E pangkat 2X. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa B-nya itu harus 1/5. Ya, oke, nah dari sini kita dapatkan YP-nya itu adalah 1/5 kali E pangkat 2X. Nah, jadi solusi umum. Ya, solusi umum persamaan diferensial kita itu adalah YH tambah YP. Ya, karena YH-nya itu adalah C1 cos X tambah C2 sin X ditambah dengan YP-nya yaitu 1/5 kali E pangkat 2X gitu. Oke, itu tadi kalau KX-nya berbentuk eksponen. Selanjutnya kalau KX-nya yang ketiga ya. KX-nya berbentuk fungsi trigonometri ya. B cos beta X tambah C sin beta X misalnya. Ya, kalau KX-nya berbentuk ini, kita bisa coba YP-nya itu adalah juga kombinasi linear dari cos dan sin ini, yaitu misalnya B cos beta X tambah C besar sin beta X. Nah, terus nanti substitusi untuk mendapatkan B dan C-nya. Bisa dicoba ini. Ya, kita ambil contoh ya. Contoh, misalnya kita mau mencari solusi PD, solusi umum ya. Solusi umum persamaan diferensial Y double aksen minus Y aksen min 2Y sama dengan 20 cos X misalnya. Jadi KX-nya di sini sekarang 20 cos X. Oke, pertama-tama kita cari dulu solusi PD homogennya. Ups. Ya,
solusi PD homogen, solusi umum ya, solusi umum PD homogen Y double aksen min Y aksen min 2Y sama dengan 0 ya. Oke, nah ini kalau dihitung itu dapat YH-nya adalah C1 kali E pangkat min X ditambah C2 kali E pangkat 2X. Klarifikasi ya. Oke, nah sekarang ya, karena ruas kanannya berbentuk 20 cos X, kita coba nih ya. Coba YP-nya itu adalah B kali cos X ya, ditambah dengan C kali sin X. Oke ya. Nah, kita lihat YP aksen ya, YP aksennya itu adalah min B sin X tambah C cos X. YP double aksen itu adalah min B cos X dikurangi C sin X. Nah, sekarang kita substitusikan ke persamaan diferensial kita. Ya, Y double aksen min Y aksen min 2Y sama dengan 20 cos X. Oke, karena kita mau YP-nya ini adalah solusi khusus, jadi dia harus memenuhi persamaan tersebut ya. Jadi kita masukin min B cos X dikurangi C sin X, ini YP double aksen ya, dikurangi Y aksen yaitu min B sin X ditambah C cos X, terus yang terakhir dikurangi 2 kali YP yaitu B cos X ditambah C sin X. Nah, ini maunya sama dengan apa? Sama dengan 20 kali cos X maunya ya. Oke, untuk mencari B dan C-nya. Oke, ini kalau kita rapiin dapat apa nih? Ini sama dengan min B, min C, min 2B. Jadi min 3B, min C, cos X gitu ya. Kita kumpulin yang cos X, terus yang sin X sekarang min C tambah B, min 2C ya. Jadi tambah B minus 3C ya. 3C sin X seperti itu. Sehingga kita dapatkan min 3B min C itu harus sama dengan 20 ya. Sementara B minus 3C ini sama dengan 0 begitu ya. Oke, jadi dari sini kita dapatkan apa nih? Kalikan 3, C sama dengan 2 ya. C sama dengan sama dengan min 2, kemudian B-nya ini sama dengan min 6 ya. Oke. Nah, ini kalau kita tulis berarti YP-nya ini sekarang adalah apa? Min 6 cos X dikurangi 2 sin X. Nah, ini adalah YP kita. Oke. Ya, sehingga solusi umum PD itu adalah Y sama dengan YH tambah YP. Jangan lupa YH-nya tadi adalah apa? C1 kali E pangkat min X ditambah C2 kali E pangkat 2X ditambah YP yaitu min 6 cos X minus 2 sin X. Nah, ini adalah solusi umum dari persamaan diferensial Y double aksen min Y aksen min 2Y sama dengan 20 cos X. Nah, bisa juga KX-nya itu adalah bentuk kombinasi dari 3 jenis ini ya. Sebagai contoh ya, contoh berikutnya. Oke. Kita mau cari solusi persamaan diferensial Y double aksen tambah Y sama dengan 2X tambah 3 kali E pangkat X. Nah, ini kan kombinasi dari polinom dan eksponen ya. Oke, ini kita cari dulu ya. Kalau kita cari YH-nya ini adalah
Y double aksen tambah Y. Oke, ini adalah C1 cos X tambah C2 sin X kan? Solusi umum bagi persamaan diferensial homogen Y double aksen tambah Y sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang kita coba ya. Coba di sini YP-nya. Oke. Ini adalah polinom 2X. Berarti kita coba YP-nya itu adalah A0 tambah A1X gitu ya. Nah, kemudian yang satunya 3 kali E pangkat X. Berarti kita coba ini adalah tambah tulis aja A2 kali E pangkat X seperti itu. Oke. Nah, kita lihat YP aksennya. YP aksennya adalah A1 tambah A2 kali E pangkat X ya. YP double aksennya itu adalah A2 kali E pangkat X. Nah, sekarang kita substitusikan nih ke persamaan diferensial kita. Jadi 2X tambah 3 kali E pangkat X itu sama dengan YP double aksen tambah YP. YP double aksennya adalah A2 kali E pangkat X ditambah YP. YP-nya adalah A0 tambah A1X tambah A2 E pangkat X. Atau ini sama aja dengan 2 A2 kali E pangkat X tambah A0 tambah A1X begitu ya. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa 2A2 itu sama dengan 3 sehingga A2-nya itu adalah sama dengan 3/2. Kemudian kita dapatkan A0-nya itu adalah 0 dan A1-nya itu adalah 2 gitu. Jadi YP kita sekarang adalah 0 tambah A1X jadi 2X ditambah dengan A2 E pangkat X. A2-nya adalah 3/2. 3/2 kali E pangkat X. Nah, ini adalah YP kita ya. Jadi solusi umumnya itu adalah Y sama dengan YH yaitu C1 cos X tambah C2 sin X ditambahkan dengan YP yaitu 2X tambah 3/2 kali E pangkat X. Oke, masalah kita selanjutnya adalah ya, bagaimana kalau KX-nya itu adalah bagian dari solusi homogen persamaan diferensial ya. Bagaimana kalau KX itu adalah solusi homogen ya, solusi PD homogen. Ya, oke, kita lihat contoh ya. Misalnya, saya punya persamaan diferensial Y double aksen tambah 5Y aksen minus 6Y sama dengan 7 kali E pangkat X ya. Ini contoh. Oke, nah perhatikan KX-nya adalah 7 kali E pangkat X. Kita cari dulu YH-nya ya, solusi homogennya. Solusi dari Y double aksen tambah 5Y aksen min 6Y sama dengan 0. Nah, ini kalau kalian hitung YH-nya itu adalah C1 kali E pangkat min 6X ditambah dengan C2 kali E pangkat X. Nah, perhatikan KX 7 kali E pangkat X. Itu adalah salah satu kasus khusus YH ketika kita ambil C1 sama dengan 0 dan C2 sama dengan 7. Sehingga 7 kalau kita pilih YP-nya itu adalah misalnya ya A kali E pangkat X begitu ya. Terus kita substitusikan ke PD ya. Ini akan menghasilkan 0 sama dengan 7 kali E pangkat X ya. Nah, ini nggak akan menghasilkan apa-apa ya. Jadi nggak mungkin kita coba, bukan pilih ya, coba. Jadi nggak mungkin kita coba YP yang seperti ini ya. Karena itu tadi ya, karena KX-nya ini ya, itu adalah bagian dari solusi homogen. Nah, sekarang jadi masalahnya gimana? Ya kalau gitu YP-nya jangan dicoba itu, jangan dicoba A kali E pangkat X ya. Kita coba, jadi ini udah salah ya. Kita coba YP-nya biasanya dikalikan dengan X ya. Jadi YP-nya itu adalah A kali X kali E pangkat X gitu. Ya. Nah, ini kan dia bukan merupakan solusi bagian dari YH kalau AX kali E pangkat X. Oke. Nah, kalau ini yang kita coba ya. Jadi kita lihat YP aksennya apa? YP aksennya itu adalah A kali E pangkat X
ditambah AX kali E pangkat X, kemudian YP double aksennya ini adalah A kali E pangkat X ditambah A kali E pangkat X, jadi ini 2 ya, 2 kali A kali E pangkat X ditambah dengan AX kali E pangkat X. Nah, sekarang kita coba substitusikan ke persamaan diferensial kita. Jadi 7 kali E pangkat X ini akan sama dengan YP double aksen, yaitu 2A kali E pangkat X tambah AX kali E pangkat X ditambah 5 kali YP aksen, yaitu 5 kali AE pangkat X ditambah AX kali E pangkat X dikurangi 6 kali YP, kurangi 6 kali AX kali E pangkat X. Nah, ini AX kali E pangkat X nya pasti hilang, habis ya. Perhatikan ini sisanya adalah ya AX E pangkat X tambah 5AX E pangkat X, 6AX E pangkat X dikurangi 6AX E pangkat X, habis kan? Jadi sisanya adalah 2A E pangkat X tambah 5A E pangkat X, yaitu 7A E pangkat X. Nah, dari sini kita dapatkan A-nya itu sama dengan 1. Oke, ya. Nah, jadi kita bisa pilih sekarang YP-nya itu adalah X kali E pangkat X yang merupakan solusi khusus bagi persamaan diferensial kita. Nah, jadi solusi umum PD Y sama dengan YH tambah YP ya, untuk mengingatkan saja ya. Ini sama dengan YH-nya berapa tadi? C1 kali E pangkat min 6X tambah C2 kali E pangkat X ditambah YP, yaitu X kali E pangkat X. Oke, kita lanjutkan lagi contohnya ya. Sekarang kita lihat contoh. Kita mau mencari sekarang solusi khusus ya. Cari solusi khusus. Oke, ya berarti harus ada syarat nih. Persamaan diferensial Y double aksen ditambah 5Y aksen sama dengan 15X kuadrat apabila diketahui bahwa Y0-nya itu sama dengan 0 dan Y aksen 0-nya juga sama dengan 0. Nah, untuk mencari solusi khusus kita harus cari dulu solusi umum persamaan diferensial ini. Perhatikan luas kanannya itu adalah polinom derajat 2. Oke, kita cari dulu YH-nya. Oke, nah kalian cari ya YH-nya. Kita dapatkan bahwa YH-nya itu adalah C1 kali E pangkat 0X gitu ditambah dengan C2 kali E pangkat min 5X. Nah, ini adalah YH-nya. Oke, nah sekarang kita lihat ruas kanan. Ya, ruas kanannya adalah polinom derajat 2. Jadi, kita mestinya bisa coba YP-nya itu adalah polinom derajat 2 juga ya. Misalnya A0 tambah A1X tambah A2X kuadrat. Ya, harusnya sih ini. Tapi perhatikan A0 ya, A0 itu adalah bagian dari solusi homogen. Ya. Jadi kalau A0-nya kita masukin nanti ya, itu akan akan menghasilkan ruas kirinya 0. Ya, jadi ada bagian yang merupakan solusi persamaan diferensial homogen. Jadi sepertinya nggak akan jalan kalau kita memisahkan YP-nya itu seperti ini. Ya, oke. Nah untuk itu kita kalikan lagi dengan X seperti itu. Ya, oke. Nah jadi YP-nya sekarang adalah ini adalah A0X ditambah A1X kuadrat ditambah A2 kali X pangkat 3. Nah sekarang di YP nggak muncul nih solusi homogennya. Ya, oke, kita cari sekarang YP aksennya. YP aksennya itu adalah A0 tambah 2A1X tambah 3 kali A2X kuadrat. Oke, YP double aksen itu adalah 2A1 tambah 6A2X. Oke, sekarang kita substitusikan ke persamaan diferensialnya ya, yaitu 15X kuadrat sama dengan YP double aksen yaitu 2A1 tambah 6A2X ditambah dengan 5YP aksen. 5 kali A0 tambah 2A1X tambah 3A2
X kuadrat. Oke. Nah, ini kalau kita himpun nih akan jadi sama dengan apa nih? 2A1 tambah 5A0 ya, ditambah dengan sekarang koefisien untuk X-nya yaitu 6A2 tambah 10A1 dikalikan dengan X ya. Nah, terakhir adalah tambah 3A2 kalikan dengan X kuadrat. Oke, nah ini ya. Oke, nah jadi kalau kita masukin di sini kita dapatkan bahwa 2A1 tambah 5A0 ini akan sama dengan 0 ya. Kemudian 6A2 tambah 10A1 ini akan sama dengan 0 juga. Yang terakhir 3A2 ini akan sama dengan 15. Jadi dari sini kita dapatkan A2-nya itu adalah 5 ya. Terus A1-nya itu adalah berapa nih? Min 6 ya. Terus A0-nya itu adalah masukin A1-nya min 6 jadi 12/5 ya. A0-nya adalah 12/5. Oke, nah dari sini kita dapatkan YP itu sama dengan ya 12/5 X min 6 X kuadrat ditambah 5 X pangkat 3 seperti itu ya. Ini YP. Jadi solusi umum PD itu adalah Y sama dengan YH-nya adalah C1 tambah C2 kali E pangkat min 5X tadi kan, tambah YP yaitu 12/5 X dikurangi 6X kuadrat tambah 5X pangkat 3. Ini baru solusi umum. Nah, sekarang kita cari solusi khusus ya. Untuk dapat solusi khusus kita harus cari Y aksen dulu ya. Y aksennya berapa nih? Y aksennya adalah min 5 kali C2 kali E pangkat min 5X ditambah 12/5 dikurangi 12X ditambah 15X kuadrat ya. Ini adalah Y aksennya. Oke, kita masukin sekarang syarat-syaratnya tadi ya, yaitu Y0 sama dengan 0, 0 sama dengan Y0. Oke, Y0 nya adalah C1 tambah C2, yang lain 0 ya. C1 tambah C2. Oke. Sekarang Y aksen 0 itu juga 0. Ini adalah Y aksen 0. Nah, Y aksen 0-nya itu adalah min 5 C2 tambah 12/5. Begitu kan? Ya, oke. Nah, jadi dari sini kita dapatkan bahwa C2 itu adalah berapa nih? 12/25 ya. Nah, dari sini kita dapatkan C1-nya adalah minus C2 yaitu minus 12/25. Nah, jadi dari sini kita dapatkan solusi khusus PD itu adalah Y sama dengan minus 12/25 ditambah 12/25 kali E pangkat min 5X ditambah 12/5X minus 6X kuadrat tambah 5X pangkat 3. Nah, ini adalah solusi khusus persamaan diferensial dengan syarat Y0 sama dengan 0 dan Y aksen 0 sama dengan 0. Nah, sekarang masalahnya bagaimana kalau Kx itu bentuknya tidak berbentuk polinom, tidak berbentuk eksponen, dan tidak juga berbentuk sinus atau kosinus ya, bentuk yang lain. Nah, untuk coba-coba itu agak sulit ya. Nah, ada sebetulnya metode yang yang umum ya untuk menyelesaikan persamaan diferensial ini, namanya metode variasi parameter.
Nah, cuman ada kendala ya, tergantung KX-nya juga ya. Karena nanti akan melibatkan integral. Nah, kita tahu sendiri untuk mengintegralkan suatu fungsi itu kita terkendala ya. Nggak semua fungsi itu dengan mudah kita kenali anti turunannya ya. Jadi problemnya ada di sana. Tapi nggak apa-apa, kita lihat dulu bagaimana sih metode variasi parameter itu. Oke, saya mulai dengan persamaan diferensial yang mau kita cari. Solusinya yaitu Y double aksen tambah A1Y aksen tambah A2Y sama dengan KX ya. Oke, nah kita tahu solusi umumnya nanti adalah Y sama dengan YH tambah YP. Oke, YH-nya nggak ada masalah, kita bisa cari dari solusi PD homogen Y double aksen tambah A1Y aksen tambah A2Y sama dengan 0. Nah, masalahnya mencari YP ya. Oke. Nah, sekarang misalkan YH-nya ya, tulis YH-nya itu adalah katakanlah C1U1X tambah C2U2X. Ya, ini adalah YH kita. Oke, ya. Persamaan diferensial linear homogen order 2, solusinya selalu berbentuk seperti ini dengan C1 dan C2-nya konstan. Nah, sekarang ya, kita akan misalkan ya, YP-nya tentu bukan bagian dari YH ya, dia bukan merupakan solusi homogen. Solusi dari PD homogen ya. Nah, karena dia bukan solusi dari PD homogen, maka YP ini bukan kelipatan dari U1 dan juga bukan kelipatan dari U2, juga bukan kelipatan dari penjumlahannya. Jadi kita bisa coba YP-nya itu adalah sebagai suatu fungsi V1 dikalikan dengan U1X, yang mana U1X-nya dari solusi homogen tadi, ditambahkan dengan V2X dikalikan dengan U2X. Nah, kalau udah seperti ini kan berarti si YP bukan lagi kelipatan dari U1 dan juga bukan kelipatan dari U2 dan secara umum bukan kelipatan dari YH ya. Oke, nah untuk itu kita cari nih V1 sama V2. Kalau V1 V2-nya dapat, selesai, kita dapat YP-nya. Oke. Nah, untuk itu kita mau masukin YP ini, kita substitusikan ke persamaan diferensial asalnya. Jadi kita harus cari YP aksen sama YP double aksen ya. Oke, kita cari YP aksennya. YP aksennya itu nggak lain adalah pakai turunan perkalian fungsi. Ini variabelnya saya hilangin aja ya biar cepat. V1 aksen kali U1 ditambah V1 kali U1 aksen ditambah V2 aksen kali U2 ditambah V2 kali U2 aksen. Ini YP aksen. Oke ya. Nah, sekarang saya mau bikin asumsi untuk membuat ini jadi lebih pendek ya. Jadi asumsi kita ya, kita asumsikan bahwa V1 aksen kali U1 ditambah V2 aksen kali U2 ini sama dengan 0. Kita asumsikan seperti ini. Ya, kalau kita punya V1 aksen U1 tambah V2 aksen U2-nya sama dengan 0, maka kita dapatkan YP aksen kita sekarang tinggal V1 kali U1 aksen tambah V2 kali U2 aksen. Tinggal ini. Oke. Nah, di sini sekarang kita cari YP double aksennya. Ya, YP double aksen sekarang sama dengan apa? V1 aksen U1 aksen tambah V1 U1 double aksen ditambah V2 aksen U2 aksen ditambah V2 U2 double aksen. Oke, nah sekarang kita substitusikan nih ke persamaan diferensial kita ya, yaitu Y double aksen tambah A1Y aksen tambah A2Y sama dengan KX. Oke, kita tulis saja KX-nya duluan ya. KX ini akan sama dengan apa tadi? YP double aksen yaitu V1 aksen U1 aksen tambah V1 U1 double aksen tambah V2 aksen U2 aksen tambah V2 U2 double aksen ditambah dengan A1 kali YP aksen yaitu V1 U1 aksen tambah V2 U2 aksen ditambah dengan A2 dikalikan YP. YP-nya sendiri adalah V1 U1 tambah V2 U2. Oke, nah sekarang kita rapiin nih ya. Yang ruas kanan. Ini kan ruas kanannya akan jadi, saya tulis dulu V1 aksen U1 aksen tambah V2 aksen U2 aksen.
Nah, sisanya ya, ini ditambah dengan, oke, V1 saya keluarin ya, yang koefisiennya V1 saya kumpulin, ini jadi U1 double aksen ya, ditambah A1 U1 aksen, ditambah A2 U1 ya. Nah, ditambah sekarang yang V2 nih, saya keluarin V2-nya. V2 dikalikan dengan ya, itu adalah U2 double aksen tambah A1 U2 aksen ditambah A2 U2. Nah, dapat bentuk itu. Ingat U1 ya dan U2 itu adalah solusi homogen ya, dari sini. Artinya kalau U1 double aksen tambah A1 U1 aksen tambah A2 U1 ini akan sama dengan 0 karena U1 adalah solusi homogen. Demikian juga dengan U2. Ya, ini juga akan sama dengan 0. Nah, jadi sekarang kita tinggal punya Kx itu sama dengan V1 aksen U1 aksen tambah V2 aksen U2 aksen. Nah, jadi sekarang kita tinggal punya sistem persamaan ya. Ini Kx sama dengan V1 aksen U1 aksen tambah V2 aksen U2 aksen. Dan yang satunya tadi asumsi kita. Asumsinya adalah 0 sama dengan V1 aksen U1 tambah V2 aksen U2. U1, U2 kita tahu. Kan tadi dari solusi PD homogen ya. Nih, U1, U2. Nah, jadi dari kedua persamaan ini kita akan dapat V1 aksen dan V2 aksen. Ya, didapat nantinya V1 aksen dan V2 aksen. Nah, di sini masalahnya. Untuk mencari V1 kita akan integralkan V1 aksen. Ya, untuk mencari V2 kita integralkan V2 aksen. Nah, masalahnya nanti adalah dicari di saat mencari integral V1 aksen dan integral V2 aksen. Oke, tapi nggak ada salahnya untuk dicoba. Oke, kita lihat contoh ya. Cari solusi umum persamaan diferensial Y double aksen tambah Y aksen min 2Y sama dengan X kali E pangkat X. Sebetulnya ini bisa juga diselesaikan dengan metode koefisien tak tentu, metode coba-coba ya. Nanti kalian coba ya selesaikan ini dengan metode koefisien tak tentu. Tapi saya akan coba menyelesaikannya sekarang dengan menggunakan metode variasi parameter. Nah, untuk itu kita cari dulu YH-nya. Nah, YH-nya ini kalau dicari itu adalah C1 kali E pangkat min 2X ditambah C2 kali E pangkat X. Ini adalah YH-nya. Jadi U1-nya adalah E pangkat min 2X dan U2-nya adalah E pangkat X. Nah, jadi kita misalkan YP-nya itu adalah V1 yang merupakan fungsi dari X dikalikan dengan E pangkat min 2X ditambah dengan V2 yang merupakan fungsi dari X dikalikan dengan E pangkat X. Ya, kita misalkan YP-nya ini ya, dan dia mesti memenuhi dua persamaan tadi, yaitu apa? Oke, V1 aksen kali U1X yaitu E pangkat min 2X ditambah V2 aksen kali E pangkat X ini harus sama dengan 0 ya, itu yang pertama. Yang kedua, V1 aksen kali turunan dari E pangkat min 2X yaitu min 2 kali V1 aksen kali E pangkat min 2X ditambah V2 aksen kali turunan dari E pangkat X yaitu V2 aksen kali E pangkat X. Nah, ini harus sama dengan Kx. Untuk kasus ini Kx-nya adalah X kali E pangkat X. Nah, dari kedua persamaan inilah kita cari V1 aksen dan V2 aksen. Oke, kalau kita cari ini ya, kita dapatkan min 3 V1 aksen kali E pangkat min 2X ya, itu akan sama dengan X kali E pangkat X, seperti itu ya. Jadi dari sini kita dapatkan V1 aksen itu sama dengan min 1/3 kali X kali E pangkat 3X. Nah, ini kebetulan masih gampang dicari integralnya ya. Nah, nanti kalian cari integralnya nih. V1X
sama dengan integral dari min sepertiga X kali E pangkat 3X dx. Kebetulan ini masih bisa dihitung ya. Tapi banyak kasus justru masalahnya dihitung integral ini. Ya ini kalau kalian selesaikan, ini kan bisa diselesaikan dengan menggunakan integral parsial. Nanti hasilnya adalah 1/27 kali E pangkat 3X dikurangi 1/9 kali X kali E pangkat 3X tambah konstan. Nanti konstannya bisa kita pilih 0. Oke ya. Oke, ini V1X-nya dapat. Nah, sekarang V2-nya. Kita dapat dari V2 aksen. Jadi V1 aksen kan tadi dapat min sepertiga X kali E pangkat 3X. Nah, masukin ke sistem persamaan yang dua ini. Ya. Nah, dari sini nanti kita dapat V2X. V2 aksen X ini akan dapat sama dengan sepertiga X. Silahkan dihitung. Ya. Oke. Nah, jadi dari sini kita dapat V2X itu sama dengan integral dari sepertiga X dx. Yang mana ini kalau kita cari adalah 1/6 X kuadrat tambah konstan. Nanti juga konstannya kita pilih sama dengan 0. Nah, jadi kita dapatkan YP-nya itu nggak lain adalah V1X yaitu 1/27 kali E pangkat 3X min 1/9 X kali E pangkat 3X, ambil C yang sama dengan 0 ya, dikalikan dengan U1X yaitu E pangkat min 2X, ditambah dengan V2X yaitu 1/6X kuadrat tambah 0, kita ambil aja C nya 0, dikalikan dengan U2, U2 nya itu adalah E pangkat X. Nah, ini adalah YP nya. Nah, ini kalau kita rapihin ini dapat adalah 1/27 E pangkat X dikurangi 1/9 X kali E pangkat X ya, ditambah 1/6 X kuadrat kali E pangkat X. Ini adalah YP-nya. Oke. Nah, jadi dari sini kita dapatkan solusi umum persamaan diferensialnya itu nggak lain adalah Y sama dengan YH ditambah dengan YP, yaitu YH-nya tadi C1 kali E pangkat min 2X ditambah C2 kali E pangkat X ditambahkan ini ya, kalau kita tulisin, kita rapiin tulisannya. Oh ya, 1/27 kali E pangkat X itu adalah masuk ke sini ke C2 kali E pangkat X, jadi nggak usah ditulis lagi karena dia udah masuk ke dalam solusi homogen. Jadi ini adalah dikurangi 1/9 X kali E pangkat X ditambah 1/6 X kuadrat kali E pangkat X gitu. Nah, jadi ini adalah solusi umum dari persamaan diferensial kita. Oke, demikian materi tentang persamaan diferensial linear order 2 tak homogen.